Selamat malam, nama saya Rafiki Ferdiansyah. NPM saya 2024 465000421. Saya dari kelas SB. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu desain. Desain bukan sekedar aktivitas menciptakan sesuatu yang indah atau fungsional. Ia adalah disiplin ilmu yang kaya, kompleks, dan multidisipliner yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan praktis hingga ekspresi budaya dan nilai-nilai etis. Untuk memahami hakikat ilmu desain secara mendalam, kita perlu menelusuri 3 pilar filsafat yang mendasarinya, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, baik dari sisi etika maupun estetika. Ketiga pilar ini membantu kita memahami apa itu desain, bagaimana pengetahuan desain dibangun, dan mengapa desain memiliki dampak yang begitu signifikan dalam kehidupan sosial, budaya, dan material. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi ketiga aspek tersebut secara terperinci dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang ilmu desain sebagai sebuah disiplin yang hidup dan dinamis. Ontologi ilmu desain, hakikat keberadaan desain. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontos yaitu berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Dalam konteks filsafat, ontologi adalah cabang ilmu yang mempelajari hakikat, keberadaan atau eksistensi sesuatu. Dengan demikian, ontologi ilmu desain mengkaji apa yang ada dalam ranah desain, baik itu proses merancang maupun hasil rancangan, serta bagaimana desain hadir sebagai bagian dari realitas sosial dan material. Desain sebagai proses. Desain sebagai proses adalah aktivitas yang mengubah kebutuhan manusia menjadi solusi yang nyata. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga kreatif dan kontekstual. Ambrose dan Harris mendefinisikan desain itu sebagai design is a process that turns a brief or requirement into a finished product or design solution. Dalam proses ini terdapat dua aspek utama yang saling melengkapi. Itu satu, proses kreatif. Desain itu melibatkan penciptaan sesuatu yang baru, seringkali dengan pendekatan imajinatif yang melampaui batasan-batasan konvensional. Ini mencakup eksplorasi ide, eksperimen dengan bentuk, dan inovasi dalam pendekatan. Kedua, proses ekonomis atau secara fungsional. Desain tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang indah, tapi juga harus memenuhi kebutuhan praktis. Ini membedakan desain dengan seni murni, yang lebih berfokus pada ekspresif estetika tanpa keharusan fungsi praktis. Sebagai contoh, sebuah kursi itu dirancang dengan indah dan tetap harus nyaman diduduki dan tahan lama. Proses desain seringkali melibatkan interaksi di mana desainer barangkali menyempurnakan ide mereka berdasarkan kebutuhan pengguna, konteks sosial, dan keterbatasan teknis. Proses ini mencerminkan interaksi dinamis antara kreativitas dan pragmatisme. Desain sebagai hasil. Desain tidak hanya berhenti pada proses, tapi juga menghasilkan benda atau artefak yang memiliki fungsi tertentu. Benda desain bukan sekedar objek material, ia adalah entitas material sosial yang lahir dari interaksi antara berbagai pihak seperti desainer, produsen, dan konsumen. Georg Vincent pernah menyebut desain sebagai buah persekutuan yang material dan yang sosial.
yang kalau diartikan itu sebuah benda desain tidak hanya memiliki wujud fisik, tapi juga membawa makna sosial yang dihasilkan dari negosiasi kebutuhan, nilai, dan tujuan berbagai pihak. Nah, sebagai contoh, sebuah iklan jus buah bukan hanya sekumpulan gambar dan teks atau benda material, tapi juga media komunikasi yang mencerminkan hubungan antara pengusaha yang ingin memasarkan produknya, desainer yang merancang pesan visual, dan konsumen yang menerima pesan tersebut. Dalam hal ini, desain menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dalam sebuah ekosistem sosial. Jadi secara ontologis, desain adalah proses kreatif dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan manusia. Benda hasil rancangan yang memiliki fungsi praktis dan makna sosial, dan juga entitas material sosial yang hidup dalam jaringan budaya, kebutuhan, dan interaksi manusia. Desain bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang terlihat bagus secara estetika, tapi juga tentang menciptakan solusi yang relevan, bermakna, dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, desain adalah entitas hidup yang terus berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Epistemologi ilmu desain itu cara membangun pengetahuan desain. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana pengetahuan itu diperoleh, divalidasi, dan juga diterapkan. Dalam konteks ilmu desain, epistemologi mengkaji bagaimana desainer membangun pengetahuan untuk menciptakan solusi yang efektif, serta bagaimana desain berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Salah satu ciri utama ilmu desain adalah sifatnya yang multidisipliner, yang berarti ia tidak berdiri sendiri tetapi menyerap dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Ilmu desain berada di persimpangan berbagai cabang ilmuwan yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap proses dan hasil desain. Berikut adalah beberapa disiplin yang relevan. Humaniora atau pertama ya, humaniora atau humanity. Humaniora memberikan dasar untuk memahami makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Prinsip-prinsip dari filsafat, seni, sejarah, budaya, dan etika membantu desainer memahami konteks budaya dan identitas dalam karya mereka. Contohnya, semiotika visual atau studi tentang tanda dan simbol, narasi visual, cerita yang disampaikan melalui gambar, dan etika desain, pertimbangan moral dalam proses perancangan. Misalnya, seorang desainer grafis yang merancang poster untuk kampanye sosial harus memahami simbol budaya tertentu agar pesannya relevan dan tidak menyinggung lain pihak. Kedua, ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial memberikan wawasan tentang perilaku manusia, pola interaksi, dan dinamika sosial yang mempengaruhi proses desain. Pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain seringkali mengadopsi metode dari ilmu sosial. Contoh dari kontribusinya dari ilmu sosial yaitu observasi partisipatif, wawancara, studi etnografi, dan desain inklusif berbasis komunitas. Sebagai contoh, desain produk untuk penyandang disabilitas memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan user experience atau pengalaman pengguna yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Ketiga, ilmu alam, natural science. Ilmu alam membantu desainer memahami sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi, dan respon biologis terhadap bentuk, warna, atau suara.
Pengetahuan ini penting untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Contohnya teori warna. Bagaimana warna mempengaruhi emosi manusia, persepsi visual, akustik, dan pencahayaan alami. Semuanya itu mempengaruhi. Misalnya, seorang desain interior sebuah ruang kerja dapat memanfaatkan pengetahuan tentang pencahayaan alami untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pengguna. Keempat, secara matematika. Matematika memberikan kerangka untuk presisi, proporsi, geometri, dan struktur dalam desain. Baik desain grafis maupun desain produk seringkali bergantung pada keteraturan matematis. Contoh kontribusi yaitu grid system dalam desain grafis, perhitungan dimensi dalam arsitektur, rasio mass untuk proporsi harmonis, dan komputasi desain. Sebagai contoh, desain logo sering menggunakan rasio mass untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan menarik secara visual. 5. Teknik atau engineering. Teknik menyediakan fondasi untuk aspek fungsional dan performatif dari desain. Desain yang baik harus dapat direalisasikan secara teknis sehingga kolaborasi dengan teknik sangat penting. Contoh kontribusi yaitu pengetahuan tentang bahan dan manufaktur, teknologi digital, desain sistem, dan pengalaman pengguna UI UX berbasis perangkat. Misalnya desain aplikasi mobile memerlukan pemahaman tentang teknologi perangkat lunak agar antar muka pengguna dapat berfungsi dengan baik. 6. Itu seni dan estetika. Seni adalah akar ekspresif dan kreatif dari desain. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka untuk memahami pengalaman keindahan, harmoni kontras, dan ekspresi simbolik dalam karya desain. Desain yang sukses tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki daya tarik visual, emosional, dan naratif. Seperti teori warna dan komposisi, prinsip visual seperti kontras, kesatuan, dan irama, serta eksplorasi bentuk bebas di dalam desain eksperimental. Misalnya, tipografi dalam desain grafis tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga harus mencerminkan karakter atau emosi tertentu melalui gaya huruf yang dipilih. Ilmu desain membangun pengetahuan melalui pendekatan yang interaktif, empatik, dan eksperimental. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam prosesnya. 1. Empati atau empathize. Desainer harus memahami kebutuhan, emosi, dan konteks pengguna melalui observasi, interaksi, dan keterlibatan langsung. Pendekatan ini dari sains tradisional yang lebih objektif karena desain menekankan hubungan subjektif antara desainer dan pengguna. Dan kontribusi disiplin ilmunya itu ya ilmu sosial, psikologi, dan antropologi. 2. Itu definisi masalah atau defining problem. Desainer mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna, seringkali melalui diskusi dan komunikasi. Tahap ini melibatkan logika praktis dan kemampuan untuk menyaring informasi kompleks menjadi pernyataan masalah yang jelas. Kontribusi multidisiplin ilmunya yaitu ya ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Eksplorasi ide atau idea. Desainer menghasilkan ide-ide melalui brainstorming, riset, dan metode seperti wawancara, observasi, atau kajian literatur. Tahap ini menggabungkan kreativitas dengan pendekatan ilmiah. Multidisiplin ilmunya yaitu teori kreativitas, metodologi kualitatif, dan kuantitatif.
4. Praktis reflektif atau prototype. Desainer membuat sebuah rupa untuk menguji solusi secara praktis. Proses ini melibatkan refleksi kritis terhadap hasil dan penyempurnaan berulang. Kontribusi disiplin ilmunya yaitu ilmu teknik, ergonomi, dan filsafat reflektif. Kelima, pendekatan eksperimental atau tes. Desainer menguji efektivitas solusi melalui metode trial and error dan melalui feedback penggunanya. Tahap ini menekankan evaluasi kinerja dan pengalaman pengguna. Multidisiplin ilmunya yaitu ilmu eksperimen, statistik, dan juga user experience atau UX. Jadi secara intisari epistemologi desain, ilmu desain adalah ilmu multidisipliner yang mengintegrasikan eksplorasi estetik dan ekspresif dari seni, pemaknaan budaya dan simbolik dari humaniora, interaksi manusia dan dinamika sosial dari ilmu sosial, logika dan struktur matematis dari matematika, prinsip teknis dan performatif dari teknik, pemahaman ilmiah terhadap material dan persepsi dari ilmu alam. Desain tidak hanya mencari kebenaran teoritis, tapi juga berorientasi pada pemecahan masalah nyata melalui pendekatan yang empatik, reflektif, dan eksperimental. Inilah yang membuat ilmu desain itu unik dan ia menjembatani berbagai dunia pengetahuan untuk menciptakan solusi yang fungsional sekaligus bermakna. Aksiologi ilmu desain, etika, dan estetika. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai baik dari segi etika, nilai moral, estetika, secara keindahan. Dalam konteks desain, etika menjadi aspek yang penting karena desain tidak pernah netral. Ia selalu membawa nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan sosial. Berikut adalah 3 aspek utama dalam etika desain. 1. Artefak sebagai wahana nilai. Value laden artifact. Setiap karya desain ada artefak yang syarat dengan nilai moral, budaya, dan ideologi. Desain tidak hanya menciptakan objek visual atau produk fungsional, tapi juga membentuk persepsi, perilaku, dan bahkan ideologi dalam masyarakat. Contohnya, sebuah iklan mungkin memperkuat stereotip genre jika tidak dirancang dengan sensitivitas etis atau sebaliknya. Dapat mempromosikan keadilan sosial jika dirancang dengan kesadaran nilai. Dan desainer harus bertanya, apa dampak sosial dari karya saya? Apakah desain ini memperkuat nilai positif atau justru merugikan? Kedua, hierarki nilai dalam kebudayaan. Setiap budaya memiliki sistem nilai yang hierarkis, di mana beberapa nilai lebih dominan daripada yang lain. Misalnya, efisiensi mungkin diutamakan dalam budaya industri barat, sementara kesopanan lebih dihargai dalam budaya timur. Desainer perlu peka terhadap hierarki ini agar desain mereka relevan dan tidak bertentangan dengan budaya setempat. Contohnya, desain kemasan produk Jepang seringkali menekankan kesederhanaan dan estetika minimalis, mencerminkan nilai budaya wabi-sabi. Relativisme budaya. Nilai-nilai dalam desain dapat berbeda antar budaya, bahkan berpotensi berkonflik. Apa yang dianggap estetis atau etis di satu budaya mungkin dianggap ofensif di budaya lain. Karena itu, desainer harus memiliki sensitivitas lintas budaya untuk menghindari kesalahpahaman atau penindasan budaya. Contoh, warna putih melambangkan kemurnian dalam budaya barat, tetapi dikaitkan dengan kematian dan duka di banyak budaya Asia. Selain itu, desain seringkali menghadapi dilema etis jika penggunaannya sebagai alat propaganda. Apakah desainer bertanggung jawab atas pesan yang mereka bantu sebarkan? Misalnya, desain untuk kampanye politik dapat mempengaruhi opini publik. Sehingga menurut desainer, untuk mempertimbangkan implikasi moral dari pekerjaan mereka. Aksiologi secara estetika ilmu desain. Estetika adalah aspek lain dari aksiologi yang tidak kalah penting. Estetika adalah dalam desain bukan sekedar manis, tetapi bagian integral dari fungsi pengalaman pengguna. Berikut adalah alasan mengapa estetika itu penting dalam desain. 1. Sebagai mutu estetika, memberikan pengalaman yang memuaskan. Estetika bukan hanya tentang keindahan visual, tapi tentang kualitas pengalaman pengguna.
menciptakan rasa nyaman, senang, atau bahkan kebanggaan saat digunakan. The aesthetic quality of an artifact is an important factor in providing a satisfying user experience. A prime motive for design. Itu kata Ulrich. Contoh desain smartphone yang ramping dan elegan tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memberikan kepuasan emosional kepada penggunanya. 2. Respon estetik atau respon first impression terhadap bendanya. Ketika seorang berinteraksi dengan sebuah produk, kesan pertama seringkali bersifat estetis. Apakah desain itu menarik, harmonis, atau justru membingungkan? Respon estetis ini dapat menentukan apakah pengguna akan melanjutkan interaksi dengan produk tersebut. Ulrich pernah menegaskan yaitu the aesthetic response to an artifact is usually the first response to the artifact. Contohnya itu kemasan produk yang menarik secara visual dapat mendorong konsumen untuk membelinya sebelum mereka mengetahui kualitas isinya. Ketiga, keindahan mengisyaratkan kualitas. Dalam banyak kasus, keindahan dianggap sebagai indikator kualitas. Dalam produk yang dirancang dengan rapi, proporsional, dan artistik, sering diasosiasikan dengan profesionalisme dan kehandalan. Ulrich sekali lagi pernah mencatat, beauty may serve as a signal for unobservable attributes of quality. Sebuah situs web dengan desain yang bersih dan terorganisir cenderung dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan situs dengan desain yang berantakan. Estetika universal versus partikular. Estetika dalam desain memiliki dua dimensi, universal dan partikular. Universal yaitu beberapa elemen estetis seperti rasio emas, simetri, atau pola fraktal cenderung dianggap indah di berbagai budaya karena resonansi dengan persepsi manusia secara biologis. Partikular yaitu elemen estetis tertentu bergantung pada konteks budaya seperti simbol religius atau motif etnik yang memiliki makna khusus dalam budaya tertentu. Estetika dalam desain berperan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menciptakan daya tarik awal yang mempengaruhi persepsi pengguna, menandakan kualitas produk melalui keindahan visual. Kesimpulannya yaitu ilmu desain adalah disiplin yang kaya dan multidisipliner yang tidak hanya mencakup penciptaan benda atau solusi praktis, tapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaannya, metodologi, cara membangun pengetahuan yaitu epistemologi, dan nilai-nilai yang mendasari karya desain atau aksiologi. Ontologi menunjukkan bahwa desain adalah proses kreatif dan ekonomis yang menghasilkan benda material sosial yang hidup dalam jaringan kebutuhan, budaya, dan juga interaksi manusia. Epistemologi menggarisbawahi sifat multidisipliner ilmu desain yang mengintegrasikan humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, matematika, teknik, dan seni untuk menciptakan solusi yang relevan dan bermakna. Aksiologi menekankan bahwa desain selalu syarat dengan nilai etis dan estetis. Desainer harus selalu peka terhadap implikasi moral dari karya mereka dan memahami bahwa estetika bukan hanya pemanis, tapi bagian integral dan pengalaman. Dengan memahami ketiga pilar ini, kita dapat melihat desain bukan hanya sebagai aktivitas teknis, tapi sebagai jembatan antar dunia, antara kebutuhan praktis dan ekspresi budaya, antara kreativitas dan fungsi, serta antara individu dan masyarakat. Desain adalah cerminan dari kemanusiaan itu sendiri, kompleks, dinamis, dan juga penuh makna. Terima kasih, saya Raffi Ferdiansyah, selamat malam.